A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur yang bisa kita pergunakan untuk memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah dan untuk beramal soleh, istiqomah di jalan Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa menjumpai panjenengan semuanya, sobat winnerku semuanya. Saya sampai belepotan. Alhamdulillah semua karena berkat rahmatnya Allah. Pagi hari ini ada satu cerita dari sahabat kita yang alhamdulillah amazing banget. Amanah utang beliau 300 juta lunas tuntas tanpa beliau harus berhutang. Bagaimana cerita beliau selanjutnya kita akan simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Umi Wiwin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Izin sharing testimoni ya Umi. Alhamdulillah Umi amanah hutang saya semuanya lunas. Kurang lebih 300 juta total di bank, di perorangan, di koperasi, di rentenir, semuanya lunas Umi. Alhamdulillah selama ini saya pupuk terus keyakinan saya kalau utang itu akan lunas. Harus lunas dan pasti lunas karena Allah SWT. Betul sekali. Saat saya bosan, jenuh, putus asa dengan amalan saya semangati diri saya dengan memutar semua audio nasihat dari Umi. Kembali semangat, saya naik lagi, bahkan suami saya selalu kasih dengar. Saya kasih dengar Umi. Awal bulan November saya berusaha istiqomahkan amalan sholawat munjiat 1000 kali setelah sholat tahajud. Awalnya saya merasa malas dan sempat berpikir, apa bisa Umi amalkan segitu banyak sekali duduk. Sedangkan selama ini amalan melembutkan hati saja sejam 100 kali agak capek. Tapi saya tekadkan bulat bahwa saya harus pepet Allah dan Rasulnya. Karena saya butuh rahmat dan ridhonya. Jadi saya harus kuat melek malam. Jadi saya sengaja izin ke suami buat tidur cepat Umi. Setelah Isya, seperti kata Umi, jika sudah tidak ada urusan akhirat langsung saja tidur.
Dan alhamdulillah suami memahami dan mengizinkan niatan saya yang mau bangun tahajud awal. Jadi jam 12-an saya sudah bangun sholat taubat, sholat hajat, dan tahajud. Selesai itu saya duduk baca istighfar 1000 kali dan munjiat 1000 kali. Saya baca agak cepat Umi karena supaya masuk azan subuh sudah selesai. Alhamdulillah saya jalani sebulan enteng Umi. Puncaknya tanggal 25 kemarin. Umi. Ketika amalan saya tersebut hampir sebulan saya amalkan. Saya dipanggil bapak ibu ke rumah. Diinfo kalau warisan almarhum kakek sudah cair dan dibagi. Dan rencananya kami bersaudara akan dibagi dan masing-masing saya dan abang mendapat bagian 200 juta. Kalau dilihat enak sekali cerita saya sebetulnya nggak enak-enak banget saat kami jalani. Dan Umi tahu cerita saya dari awal ya, melalui drama pertengkaran antara ibu saya dan paman saya. Sampai-sampai ibu saya harus konsultasi ke kiai dan pengacara segala. Pokoknya kami menanti warisan ini ada kurang lebih 3 tahun dan baru cair. Dan karena uang 200 itu tidak cukup untuk melunasi hutang saya dan suami, niat hati saya memang mau minjam ibu dan bapak. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Umi. Ibu bapak cerita ke abang saya dan khodarullah, abang saya memang sangat sayang sama saya. Justru mau merelakan bagiannya yang 100 juta buat saya. Karena memang abang saya ini alhamdulillah mapan Umi. Tetapi karena bapak dan ibu tidak enak sama istri dari abang ipar saya, kalau suaminya hanya menerima 100 juta. Jadinya ibu dan bapak saya bantu 50 juta lagi untuk saya dan abang saya bantu saya 50 juta. Alhamdulillah jadilah saya menerima uang hari itu 300 juta untuk menutup seluruh utang-utang saya. Saya seketika itu nangis sih. Sujud syukur di hadapan orang tua dan abang saya Umi. Abang saya sampai kasihan lihat saya begitu Umi. Pas pulang anak saya yang kecil dikasih abang saya uang 5 juta katanya buat jajan Dedek. Langsung spontan saya peluk abang saya. Seumur hidup kami jadi kakak adik gak pernah kami pelukan Umi. Abang saya sampai nangis waktu itu. Orang tua saya pun demikian Umi. Itulah Umi cerita hidup saya. Awal mula kenapa bisa terjerat utang Umi juga sudah tahu. Berapa lamanya saya diuji ini Umi juga tahu. Perjuangan yang panjang penuh drama air mata. Hingga akhirnya saya dan suami sekeluarga bisa bebas dari hutang ini. Semua Umi tahu dan Umi jadi penasehat serta motivator kami. Terima kasih Umi atas semua ketulusan Umi. Saya jadi manusia seutuhnya sekarang juga berkat ketelatenan Umi membimbing saya. Insya Allah lebaran nanti saya akan sowan ke tempat Umi. Semoga Umi sehat dan panjang umur. Selalu diberkahi Allah dalam setiap langkah. Amin. Ya Robbal Alamin. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Selamat buat panjenengan yang akhirnya setelah sekian tahun menanti amanah hutang itu Allah lunaskan dengan cara Allah yang sangat unik tanpa panjenengan harus mengeluarkan uang dan menambah hutang. Semua berkat rahmatnya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Yakinkan, tanamkan dalam hati bahwa Allah pasti akan tolong kita. Allah pasti akan tolong kita. Ucapkan kalimat-kalimat baik karena kalimat-kalimat baik itulah yang akan jadi doa. Ucapkan terus seperti sahabat kita tadi itu. Beliau saat kendor, beliau yakinkan lagi, beliau kuatkan lagi. Allah pasti lunaskan, Allah pasti lunaskan, Allah pasti lunaskan. Allah pasti tolong, Allah pasti tolong, Allah pasti tolong. Allah pasti akan pertemukan jodoh, Allah pasti akan pertemukan jodoh, Allah pasti akan pertemukan jodoh. Itu kalau kita punya hajat besar, ucapkan terus setiap hari. Ucapkan terus setiap hari dan setiap pengucapan itu lakukan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Itulah sunnahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa kepada Robnya, Rasulullah selalu mengulang doanya sebanyak 3 kali. Ya,
Jadi insya Allah kalau panjenengan tanamkan kuat dalam keyakinan hati panjenengan, itulah yang akan panjenengan dapatkan. Seperti sahabat kita ini, saya sangat tahu detail perjalanan kehidupan beliau, susah senangnya bagaimana ya. Di awal-awal sedih saja itu cerita beliau, sampai akhirnya Allah tolong beliau ya. Kalau panjenengan mau coba amalkan, panjenengan gak usah ngotot dulu mau amalkan 1000 kali karena itu akan sangat berat. Karena beliau juga berlatih 100 kali dulu dengan amalan melembutkan hati yang waktu itu beliau dawamkan untuk paman beliau. Ya, kalau kita sudah enteng dengan 100 kali, insya Allah 1000 kali setelah sholat tahajud itu sangat bagus. Makanya saya selalu sampaikan, kalau panjenengan mau belajar mengamalkan sholawat munjiat, awali dari yang enteng dulu, 3 kali boleh. Kalau sudah mampu 3 kali, 11 kali setelah sholat fardu. Jika sudah mampu 11 kali setelah sholat fardu, naikkan 40 kali setelah sholat fardu. Kalau sudah mampu lagi, amalkan dalam tiap-tiap sholat fardunya 100 kali, jadi 500 kali. Kalau sudah enteng lagi, panjenengan sekali duduk malam setelah sholat tahajud 1000 kali. Itu ijazah. Ijazah ada di buku kitab kumpulan sholawat. Ya. Ijazah dari ulama-ulama terdahulu. Kalau punya hajat gede 1000 kali setelah sholat tahajud jika panjenengan mampu dan punya banyak waktu. Mbak Win sendiri, Umi Win sendiri sudah amalkan. Saya belum mampu karena saya bangun sholat tahajud di sepertiga malam terakhir sekitar jam 3:30, 4. Setelah itu masuk sholat subuh, saya harus sholat sunah fajar, sholat subuh, wirid subuh saya harus jalankan. Jadi saya belum mengamalkan 1000 kali. Tapi kalau panjenengan punya banyak waktu seperti tadi sahabat kita ibu rumah tangga, monggo silakan amalkan 1000 kali. Oke sobat miraku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.